Secangkir pengharapan untuk mengawali hari ini. Renungan pagi tanggal 22 Agustus. 3 kata ajaib. Kejadian 3 ayat 12 dan 13 berfirman. Manusia itu menjawab, "Perempuan yang kau tempatkan di sisiku, dialah yang memberi dari buah pohon itu kepadaku, maka kumakan." Kemudian berfirmanlah Tuhan Allah kepada perempuan itu, "Apakah yang telah kau perbuat ini?" Jawab perempuan itu, "Ular itu yang memperdayakan aku, maka kumakan." Setelah hari yang sangat kotor di halaman belakang, kedua saudara laki-laki dan saya diantar ke kamar mandi untuk mandi sebelum makan malam. Ibu menyuruh kami semua untuk mandi bersama. Dengan niat kenakalan, saya bergegas selesai duluan, lalu lari keluar dari kamar mandi dan bersandar pada pintu kacanya yang beruap, sehingga tidak ada orang lain yang bisa keluar. Mendorong sekuat tenaga, mereka tidak bisa mengalahkan saya. Kemudian Brad memutuskan untuk menggunakan pantat telanjangnya sebagai pendobrak dan mulai menggedor pintu kaca. Saya tertawa histeris melihat strategi malang ini. Sampai pada pukulan pantatnya yang ketiga, pintu kaca pecah, membuat ibu berlari ke kamar mandi. Untungnya tidak ada yang terluka. Tetapi di sanalah kami berdiri dengan campuran keterkejutan, ketakutan, dan rasa bersalah di seluruh wajah kami. Ibu mengamati kerusakannya dan bertanya, "Siapa yang melakukan ini?" Kami semua menyangkal tanggung jawab apapun. Saya tidak pecahkan pintu kacanya, pantat Brad yang memecahkannya. Brad mengaku tidak bersalah, bersikeras bahwa pintu itu pecah hanya karena saya menutupnya. Tom kecil berkata bahwa dia hanya seorang pengamat. Saya yakin ada 3 kata ajaib yang menggetarkan hati dari setiap orang tua. Dan maksud saya itu bukan "saya mencintaimu". Ungkapan yang menawan itu berada di posisi kedua setelah pengakuan yang jarang terdengar. Ini salah saya. Betapa indahnya melodi yang tercipta dari kata-kata itu di dalam rumah. Itu mengingatkan saya pada pemandangan menyedihkan di Taman Eden. Ketika Tuhan bertanya kepada anak-anaknya apa yang terjadi. Adam menyalahkan Hawa. Hawa menyalahkan ular. Dan ular itu menyalahkan Tuhan. Menyalahkan orang lain dapat dianggap sebagai dosa sekunder, dosa yang langsung mengikuti dosa asli. Kesalahan dibuat, dosa dilakukan, dan kemudian tanpa pikir panjang, dosa menumpuk di atas dosa lain dengan menyalahkan orang lain secara tidak benar, gantinya mengakui kesalahan kita. Hal yang menyedihkan adalah bahwa dosa kedua ini mungkin lebih buruk daripada dosa pertama. Karena hal itu menyebabkan keterasingan, rasa sakit hati, ketidakpercayaan, dan rasa tidak aman. Ketika orang menyalahkan orang lain, gantinya mengambil tanggung jawab atas tindakan mereka. Lingkungan yang sangat tidak aman tercipta. Anda tidak pernah tahu kapan Anda akan disalahkan atas kesalahan orang lain. Jika kita mau menggunakan ketiga kata ajaib, "Ini salah saya," lebih sering, gantinya menyalahkan orang lain, kita akan menciptakan dunia cinta yang ajaib dan pengampunan di dalam rumah. Doa kita hari ini, Tuhan, ketika saya tergoda untuk menyalahkan orang lain atas kesalahan saya, bantulah saya
untuk mengakui ini salah saya. Amin.